Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast TPS Amla. Kali ini kita akan membicarakan topik yang menarik nih. Apa sih topiknya? Topik kali ini adalah tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini juga kita akan ditemani oleh Kak Muhammad Ilham. Sebelumnya kita cek sound terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kak Ilham, selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Apakah suara saya terdengar jelas di kakak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru merespon beberapa jam kemudian dari wawancara pada siang tadi, bisa terjawab pada malam hari ini. Mohon maaf ya, suara sangat jelas banget dan semangatnya semangat pagi ya buat Kak Nisroh ya, ini dari TPS Amla, Taman Pendidikan Sumber Air Amla kalau nggak salah tadi ya. Terima kasih banyak, silakan dilanjut. Salam kenal buat kita semuanya. Semangat, semangat, semangat pagi. Sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk dengan Kak Ilham. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Ilham ya. Kak Muhammad Ilham ini merupakan lulusan S2 Magister Manajemen Konsentrasi Family Business pasca sarjana Universitas Ciputra Surabaya pada tahun 2014 sampai 2015. Pengalaman organisasi, salah satu pendiri pencinta alam Krisnapala SMAN 1 Mojokerto, Koordinator Divisi Entrepreneurship Himaprodi Yayan Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011, pendiri Dahlan Mahasiswa Indonesia, founder Kampung Inspirasi, founder Komunitas Sang Juara, founder Penerbit Sang Juara, founder Jago Budget ID, dosen luar biasa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 sampai 2017, dan masih banyak lagi. Oh iya, Kak Ilham ini merupakan wisudawan terbaik UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013. Beliau juga pernah menulis buku dengan judul Rantai 800 km. Nah, itu tadi sekelumit cuplikan mengenai Kak Ilham. Selanjutnya, langsung saja yuk kita akan mulai berbincang-bincang dengan Kak Ilham. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut Kak Ilham, apa sih arti pendidikan itu? Wow, pertanyaannya sangat singkat banget tapi mendalam banget. Saya juga kalau ditanya tentang pendidikan, saya juga belum pakarnya pendidikan, jadi banyak banget ya tentang teori-teori atau pendapat tentang pendidikan. Intinya pendidikan itu sebuah jembatan, sebuah fasilitas, sebuah wadah untuk apa? Untuk memberitahu seseorang atau kita semua yang awalnya belum paham menjadi paham, yang awalnya belum keren menjadi keren, yang awalnya belum juara menjadi juara. Dan di sana juga mengajarkan dalam pendidikan gak hanya keren sendiri, gak hanya juara sendiri, bila perlu ya keren bareng, hebat bareng, dan juara bareng-bareng. Intinya pendidikan itu ibaratnya bekal ya buat kita semua, atau amunisi atau peluru buat semangatnya kita nanti. Pendidikan luas banget, kalau dibahas bisa sehari 2 hari. Intinya pendidikan menurut saya itu ya jembatan atau cara untuk menggapai sebuah impian, dengan cara salah satunya adalah dengan pendidikan tadi. Terima kasih. Wah, setuju sekali nih dengan tanggapan Kak Ilham mengenai pendidikan. Pendidikan itu adalah jembatan atau cara untuk kita menggapai sebuah impian. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, melihat kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini yang dilakukan secara daring, banyak sekali keluhan-keluhan dari siswa, orang tua, dan guru. Nah, bagaimana tanggapan Kakak melihat situasi pendidikan saat ini? Dan apakah Kak Ilham juga merasakan hal yang sama seperti orang tua pada umumnya mengenai pembelajaran daring ini? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Oke, sangatnya banyak ya. Intinya kalau kita merasa menjadi pribadi yang keren, menjadi pribadi yang sangat luar biasa, atau yang belum merasakan itu, pasti punya impian menjadi pribadi yang keren. Pasti itu punya impian. Oke. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak semua
manusia menginginkan itu, oke, itu ya kita biasa saja. Ketika di pandemi kayak gini ada pembelajaran via daring, dan saya merasakan itu. Apalagi saya mendalamin dunia motivasi yang biasanya kalau nggak ada pandemi saya keliling dari kota ke kota, ada panggilan di luar pulau juga batal, ada yang cancel, ada yang ditunda. Jadi tetap meskipun ada pandemi maupun nggak ada pandemi, kalau kita niatnya pengen keren, insya Allah pasti ada jalan untuk berprestasi. Kalau bahasa saya itu simpel sebenarnya, pandemi maupun tidak ada pandemi kita wajib berprestasi. Kalau mental kita mental yang keren, kita nggak banyak alasan, nggak banyak bermanja-manja, ini pandemi semangat belajarnya makin loyo. Enggak dong, ketika banyak orang yang tiarap baik di bisnis, di pendidikan, kita harus menyalip di dukungan, karena banyak orang yang galau, banyak orang yang sedih. Justru ini peluang yang sangat luar biasa buat kita semua untuk menjadi pribadi yang keren. Dengan cara apa? Ya tetap semangat, tetap memberikan gebrakan-gebrakan yang luar biasa tiap harinya. Minimal belajar ikhlas. Pasti Allah SWT memberikan kondisi saat ini itu bukan cuma-cuma, pasti ada hikmahnya. Jadi kita pertama harus berdamai dengan diri kita sendiri, belajar ikhlas juga. Kita semangat, nggak harus menunggu kondisi yang baik. Kebanyakan orang-orang yang sukses dulu-dulu, tarung hebat, itu pasti dipertemukan dengan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Pasti kondisi-kondisi yang terpuruk, sedih, galau, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi biasa saja, saya sarankan buat diri saya sendiri dan teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, baik pandemi maupun tidak pandemi, kita wajib berprestasi. Minimal kita ikhlas, kita bahagia, tetap bahagia dan memberikan yang terbaik, dan minimal per hari wajib ada satu gebrakan. Jadi ketika nanti ditanya, ketika pandemi ini udah lenyap, sudah musnah, sudah hilang, nanti 1, 2, sampai 5, sampai 10 tahun kemudian bakal ada pertanyaan, saat pandemi menghasilkan apa? Oke, saat pandemi menghasilkan apa? Mumpung atau selagi hari ini pandemi, yuk kita bikin gebrakan yang keren. Ketika nanti pandemi sudah lewat, kita bakal ada kenang-kenangan yang sangat luar biasa. Entah itu bikin bisnis, bikin karya buku, bikin channel YouTube, subscribernya puluhan ribu atau jutaan, apapun itu caranya silakan. Dan terbukti saya malah justru saya dan banyak orang banyak yang menghasilkan gebrakan-gebrakan yang keren. Saya malah ketika pandemi ini menghasilkan pelatihan motivator secara eksklusif online dengan teknik unik, yaitu 30 hari jago bacot. Terkesan kasar bahasa itu, tapi ini menarik banget untuk anak-anak muda. Saya bimbing untuk menciptakan buku, menerbitkan buku, terus gimana caranya punya 10.000 follower di IG, 10.000 subscriber di YouTube, terus gimana caranya menjadi motivator, jago bacot yang berfaedah, dan banyak cara lainnya biar makin percaya diri menjadi motivator. Itu salah satunya bisa menghasilkan hal-hal yang keren menurut orang lain untuk saat pandemi ini. Saya bisa, teman-teman semua pasti bisa. Selanjutnya ini ada titipan pertanyaan nih Kak dari pengurus TPS Amla. Menurut Kakak, apa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19 ini? Kalau ada kekurangannya, bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya banyak banget ya. Apalagi kalau kita bahas di sini kayaknya nggak memungkinkan untuk bahasan secara detail. Paling nggak sebelum saya melangkah lebih jauh tentang positif negatifnya atau kelebihan kekurangannya, sebenarnya ini kembali ke sudut pandang kita. Apapun itu yang kita hadapi saat ini, itu bisa menjadi baik kalau kita mengambil dari sudut pandang baik. Kalau kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang jelek, kekurangan pasti menghasilkan itu. Oke ya, mohon maaf, semisal kayak kotoran hewan, itu sekilas jelek ya kan, tapi kalau kita memandang itu
bagus itu dapat loh diubah menjadi sesuatu yang sampah menjadi emas. Itu ya sekilas sebelum saya memaparkan kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas secara umum kelebihannya itu secara tidak langsung dengan adanya pandemi kayak gini, daring, pembelajaran itu bisa melek teknologi. Itu seakan meluluhlantakkan meratakan semua penjuru dunia ini biar paham teknologi. Ini loh teknologi. Bahkan orang tua yang awalnya belum paham menjadi paham meskipun agak kesusahan. Tapi lumayan paham, akhirnya juga memahamin kondisi anaknya. Oh ternyata pembelajaran itu agak berat ya. Ternyata menjadi guru itu agak berat ya. Banyak makanya orang tua yang emosian ketika mau ngajarin anaknya. Ternyata guru itu nggak semudah yang kita bayangin. Nah itu salah satu kelebihannya. Banyak orang yang peka, banyak orang yang sadar menghargai profesi orang, terus melek teknologi juga. Terus birokrasi itu menjadi mudah, menjadi simpel. Banyak bisnis, pendidikan, terus apapun itu, kalau sebelum ada pandemi gini biasanya harus datang ke lokasi, harus tanda tangan, semisal berkas-berkas, harus fotokopi, harus print dan sebagainya. Ribet, buang waktu, buang tenaga, riwa-riwi dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi ini, sekarang itu nggak perlu datang, semisal ada acara ke kampus, semisal banyak yang meniadakan datang tatap muka. Filenya nggak usah difotokopi, nggak usah di print, cukup di scan. Nah itu salah satunya mempermudah, menghemat waktu, menghemat tenaga. Itu salah satu kelebihannya. Dan itu ketika nanti pandemi sudah hilang, kebiasaan kayak itu memudahkan sesuatu itu bisa loh diterapkan di budaya organisasi baik besar maupun kecil. Jadi yang terkenal birokrasi kan ya, orang banyak yang mengenang, banyak mengingat bahwa kalau bisa dibuat ribet ngapain dibuat mudah, kebanyakan gitu. Makanya dengan pandemi ini bisa loh diubah sesuatu yang ribet menjadi mudah, menjadi simpel. Itu salah satu kelebihannya. Terus apalagi ya, kalau kekurangannya belum siap secara menyeluruh, baik orangnya, kayak sinyalnya juga. Terus banyak di pelosok-pelosok negeri ini yang bahkan bukan berbicara tentang sinyal ya, berbicara tentang listrik itu juga banyak yang masih gelap gulita. Oke, itu juga menjadi tantangan. Itu juga bisa di kekurangan itu menjadi peluang untuk pemerintah mendukung sesuatu yang kurang kelihatan mendukung tadi bisa diperbaikin. Itu menjadi evaluasi tersendiri nanti. Seperti saya di Bojonegoro, Jawa Timur, ketepatan di desa yang saya tempatin ini kadang sinyal naik turun, sinyal internet agak susah kalau paketan, bahkan cenderung nggak ada sinyal sama sekali. Oke, kalau geser sedikit di jalan raya lumayan bisa. Makanya hari ini saya ya bersyukur banget ada wifi di rumah, jadi lumayan terbantu. Nah itu kekurangan kayak gitu juga ya semoga bisa tergerakkan minimal satu RT itu ada satu wifi yang bisa membantu pembelajaran. Jadi nggak hanya warung kopi ya, paling nggak masjid, paling nggak tempat-tempat strategis itu bisa membantu wifi gratis bagi orang-orang yang siapa tahu punya berlebihan dana, bisa dibantu atau tergerakkan. Misal adanya Karang Taruna bikin gerakan atau orang-orang baik bikin gerakan satu RT minimal satu wifi, itu sangat membantu, insya Allah sangat membantu para pembelajar, para mahasiswa atau pebisnis yang sinyal mungkin ngadat dan sebagainya. Itu lumayan membantu. Terus belum siap menyeluruh, kadang mahasiswanya, pembelajarannya, kadang bahkan gurunya juga, kadang dosennya juga itu belum siap full 100% ke ke daring, itu belum siap. Tapi dengan berjalannya waktu itu bisa dipelajarin. Jadi seakan-akan iptek atau teknologi atau media sosial juga itu bisa dimanfaatkan. Dengan adanya pandemi ini bisa ada peluang. Terus kekurangannya juga manajemen waktu kadang berantakan, baik pengajar, baik
tutor maupun anak didiknya juga. Kadang nggak sesuai dengan waktu, akhirnya kedodoran, terus kesehatannya terganggu, matanya panas memandang laptop atau HP, terus bosen juga, karena ya bisa kita sama rasakan, pasti bosen. Tatap muka dengan online pasti bosen. Terus hasilnya juga berbeda. Ketika bertemu juga pembelajarannya pasti berbeda. Tapi apapun itu, positif negatifnya, ya tetap pasti ada hikmahnya nanti. Gitu ya, semoga bermanfaat sedikit hasil dari wawancara pada hari ini, terutama tentang pendidikan via daring. Intinya ini peluang banget, semoga ada manfaat. Pasti ada manfaatnya kalau kita semangatnya luar biasa dan belajarnya luar biasa juga. Wah, betul sekali nih jawaban dari Kak Ilham. Tentunya banyak sekali kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19 ini. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran untuk masa yang akan datang. Selanjutnya nih Kak, masih pertanyaan titipan dari teman-teman TPS Amla. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas pendidikan desa yang masih tertinggal jauh dari pendidikan di kota, terutama di masa pandemi ini? Oke, berbicara tentang kualitas pendidikan di desa yang katanya tadi jauh dibandingkan di kota. Sebenarnya antara setuju dan tidak setuju ya saya. Karena belakangan ini banyak banget anak-anak muda desa yang karyanya luar biasa, yang sudah mengunggulin orang-orang kota yang katanya cerdas, yang katanya banyak fasilitas dan sebagainya. Justru pendidikan itu banyak yang terlihat hasilnya justru dari kalangan orang-orang yang menengah ke bawah, di tengah keterbatasan, tapi punya kemauan yang sangat luar biasa. Banyak anak kota yang fasilitas lengkap, tapi kemauan dan kemampuannya itu benar-benar minimalis. Jadi ya semoga aja baik di desa maupun di kota kita semuanya fasilitas memadai, kemampuan juga oke, dan kemauan juga luar biasa. Jadi hasilnya juga memuaskan nanti. Kalau misal dihadapkan benar-benar ada di desa itu emang kualitasnya rendah, tapi saya yakinin banyak anak desa yang go internasional, beasiswa internasional di kampus luar negeri, terus bukunya juga puluhan, ada yang ratusan juga. Banyak banget anak muda yang sudah berjaya, banyak anak muda yang berdikari, banyak anak muda dari desa yang benar-benar mentalnya itu mental pejuang. Dan itu nggak hanya pejuang aja, tapi hasilnya ada. Tapi semisal belum ada pun, untuk cara meningkatkan kualitasnya, ya saya saran dengan adanya satu poin saja, yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini penting banget. Dari desa itu sendiri harus ada kesadaran. Minimal satu saja orang yang mau tergerak untuk memangkas yang katanya desa kurang berkualitas pendidikannya, itu tergerak pun itu udah luar biasa banget. Satu orang saja, atau terlebih satu organisasi, baik dari organisasi dari pemerintah desa maupun LSM atau organisasi masyarakat atau apapun itu. Karena organisasi di keagamaan juga banyak, anak-anak muda maupun yang senior itu juga banyak. Lah itu dirangkul, mereka harus disadarkan justru di peluang yang saat pandemi ini luar biasa untuk bersatu dan membuat suatu hasil. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika saat pandemi kayak begini? Oke, tadi saya memberikan ide tadi, satu RT minimal satu wifi umum yang bisa diakses, dan banyak pembelajaran yang lainnya. Paling enggak itu dari ruang lingkup desa ya. Kalau semisal dari kota yang banyak terkenal yang keren-keren itu juga boleh. Semisal ada organisasi atau lembaga yang mau membantu kolaborasi dengan pihak desa, silahkan. Itu juga menambah wawasan yang sangat luar biasa, menjadi transformasi keilmuan. Terus banyak juga
pendidikan yang berbasis online yang hari ini bisa dijangkau. Nggak jauh-jauh yang serupa dengan yang komunitas Sang Juara, komunitas yang saya rintis berserta dengan beberapa tim, itu alhamdulillah udah menyebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang luar negeri. Itu pembelajaran juga banyak banget. Salah satunya adalah seminar online. Itu lagi banter-banternya, lagi kenceng-kencengnya bahwa ilmu itu berserakan di mana-mana. Bisa diakses di grup WA, di YouTube, di Google, di artikel, di buku, banyak banget aksesnya. Jadi ya cara menyadarkannya, cara meningkatkan kualitas pendidikan ya harus ada tim penggerak, satu orang maupun organisasi yang benar-benar menggerakkan, kayak KSJ tadi, komunitas Sang Juara, dan banyak banget wadah-wadah proyek kebaikan di luaran sana yang memberikan efek pendidikan yang luar biasa juga. Intinya per orang yang punya niat baik untuk pendidikan juga digerakkan, komunitas atau organisasi yang punya, atau ormas atau LSM yang tergerakkan punya visi misi di bidang pendidikan juga harus digerakkan juga biar bareng-bareng. Terutama buat yang volunteer, buat yang relawan itu hasilnya luar biasa. Kalau yang proyek-proyek yang harus ada dananya, harus proyek-proyekannya berapa, hitung-hitungan duit, itu agak berat sebenarnya. Ada juga yang efeknya juga menghasilkan besar, tapi harus dikombinasi juga dengan yang relawan, yang volunteer, itu biar hasilnya luar biasa tanpa memandang duit, tapi semangatnya juga luar biasa. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana sih cara guru ataupun orang tua memberikan pendidikan karakter kepada anak, terutama saat pembelajaran daring ini? Oke, ini menarik banget pertanyaannya tentang pendidikan karakter, baik itu guru, orang tua, atau kita sendiri mengajarin ke adik kelas dan sebagainya. Paling enggak pendidikan karakter itu ya harus sesuai dengan tauladan kita. Kita harus memberikan contoh. Terlalu banyak ngomong tapi tauladan kita bullshit atau kurang sesuai dengan apa yang kita ucapkan, juga kurang maksimal nanti hasilnya. Oke, jadi benar-benar tauladan itu penting banget. Dan inovasi juga nggak kalah penting. Terkadang pada zaman digital, serba digital ini, murid, pelajar atau mahasiswa itu kadang cenderung lebih cerdas, lebih pintar dibanding guru, dosen atau pengajarnya. Jadi pengajar itu jangan sampai nggak inovasi. Jadi harus lebih berinovasi dibandingkan murid-muridnya. Jangan sampai muridnya itu batin atau ngomong belak-belakan, Anda ini kurang update Pak, Bu, kurang keren, kurang bla 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 bla. Itu kalau semisal nggak punya etika, kurang berakhlak, pasti murid itu belak-belakan ngomong seperti itu, karena tujuannya ya mungkin mengkritik, memberikan saran terbaik biar mungkin bahasanya nggak kasar, tapi itu ngena banget untuk kampusnya, untuk sekolahnya, itu ngena banget nanti. Tapi ya tetap pakai etika, sopan santun diutamakan dibandingkan keilmuan. Intinya tauladan itu penting banget. Terus inovasi, hal-hal baru apa aja yang harus diberikan, baik itu guru maupun orang tua. Dan yang paling gak kalah penting adalah ikhlas. Ikhlas ini penting banget untuk pembelajaran. Kalau kita menyampaikan dengan hati, insya Allah nyampainya juga ke hati nanti. Baik dibayar maupun gak dibayar, baik bayarannya besar maupun kecil, tetap ikhlas itu harus diutamakan. Karena rezeki itu kadang guru atau pengajar atau dosen itu kurang maksimal ngajarnya. Kenapa? Karena mungkin dilihat dari nilai finansialnya, gajinya itu kurang maksimal, nggak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Itu konsep ikhlasnya kurang menarik. Saya juga lagi belajar tentang konsep ikhlas itu, karena rezeki itu nggak hanya dari gaji. Rezeki itu bisa kenalan, jaringan, terus kesehatan, fisik, rohani, terus duit juga iya, jenjang karir ke depannya. Siapa tahu hari ini sedikit dari gaji tapi dapat bonus dari yang lainnya. Kesehatannya luar biasa, nggak pernah sakit. Itu juga salah satu bentuk keikhlasan. Jadi intinya pendidikan karakter itu
ya kita berikan tauladan baik di media sosial maupun secara offline, terutama media sosial ya. Guru harus gencar-gencar memberikan contoh video maupun foto capaian-capaiannya itu apa, itu wajib di-share. Kebanyakan dari kita itu malu untuk menyampaikan kerennya apa kita di media sosial, sehingga kita itu terkesan tidak keren di mata murid atau mahasiswanya. Ini guru kurang biasa-biasa aja dan sebagainya. Tapi kalau kita mau minimal sehari sekali update postingan di media sosial untuk memberikan ini loh kelebihan kita, insya Allah bakal dihargain. Dan itu diniatkan untuk berbagi, diniatkan untuk sharing. Jadi intinya ya belajar ikhlas, guru ikhlas, dosen ikhlas, orang tua juga ikhlas. Guru ikhlas ya bersyukur bisa mengajar, terus orang tua bersyukur punya anak. Jadi kalau udah bersyukur kayak gitu, pasti nanti hasilnya luar biasa. Karena di luar sana banyak yang bermimpi jadi dosen, bermimpi menjadi guru, tapi belum bisa terlaksana. Di luar sana banyak banget orang tua yang belum punya anak. Makanya ini dimaksimalkan cara pembelajarannya. Ketika sudah punya anak, dianugerahi anak, itu rezeki yang sangat luar biasa. Di luar sana itu banyak banget yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun belum punya anak, belum dikasih momongan. Dan banyak yang impiannya itu nggak tercapai juga, bermimpi jadi guru, dosen, belum tercapai karena aktivitas yang lainnya. Jadi ya bersyukur biar kita bisa memberikan pendidikan karakter yang totalitas. All out banget untuk memberikan pendidikan karakter. Itu aja ya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga sesi sharing online ini benar-benar bermanfaat. Semoga yang mendengarkan juga sehat selalu, keren selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Semoga kita dipertemukan di sharing offline nantinya. Oke ya, semoga bermanfaat. Terakhir nih Kak, untuk penutupan, Kak Ilham boleh dong kasih quotes yang bikin teman-teman semua jadi lebih semangatnya berkobar lagi. Oke, membahas tentang quotes ya. Ini menarik banget ini. Saya belum paham teman-teman di sini yang mendengarkan nanti itu milenial atau kolonial ya kan. Ya semoga aja milenial, tapi meskipun kolonial kita berharap semua jiwa-jiwanya tetap jiwa-jiwa milenial. Oke, pada hari ini saya di Bojonegoro, Jawa Timur. Saya baru bisa makan malam tadi. Ini jam 23.57 mau ganti hari ini. Jadi tetap semangat, apapun itu keadaannya tetap semangat. Untuk quotes-nya simple dari saya, jangan terlalu mengkerenkan orang lain sehingga lupa untuk mengkerenkan diri kita sendiri. Oke ya, silakan boleh dibuat postingan di media sosial. Jangan terlalu mengkerenkan orang lain sehingga lupa untuk mengkerenkan diri kita sendiri. Mengkerenkan orang lain boleh, tapi sewajarnya, jangan sampai diri ini itu menderita, merana, sedih, galau, sehingga lupa akan potensinya, lupa untuk dikerenkan diri kita sendiri. Oke ya, ditunggu gebrakannya. Saya yakin meskipun apapun itu keadaannya, tetap semangat luar biasa, tetap semangat gaspolnya luar biasa teman-teman. Kalau di sini banyak anak muda yang mendengarkan, sebenarnya nggak butuh nasihat-nasihat kayak gini tuh, sebenarnya nggak butuh. Anak muda itu ya tinggal gaspol aja semangatnya. Anak muda malas mendengarkan nasihat, dan anak muda ayo semangat dan tunjukkan percaya dirinya, keberaniannya. Jangan sampai kita yang sebenarnya pinter, Anda, saya, kita semua pinter, tapi bisa jadi dicap sebagai orang yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa? Karena kepintaran kita itu nggak berani tersampaikan, kecerdasan kita nggak mau terekspresikan, potensi kita nggak mau Anda keluarkan, kita keluarkan. Itu aja, terima kasih dari saya, mohon maaf. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Bagi yang beraktivitas, keren selalu, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Sukses barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, setelah mendengar quotes dan motivasi dari Kak Ilham, pastinya tambah semangat dong. Oke, terima kasih untuk Kak Ilham telah meluangkan waktunya
telah memberikan motivasi-motivasinya, dan mohon maaf atas segala kesalahan ucap disengaja maupun tidak disengaja. Kepada semua teman-teman TPS Amla, kami undur diri. Sampai jumpa di podcast bulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.